Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Joshua Dylan Stompul. Saya Brian Agustin Suarita. Kami berasal dari Perbankan dan Keuangan Depok Perbankan Keuangan. Nah, bisa perkenalkan diri Bapak? Baik, saya Adiman. Sini status sebagai kepala data usaha di kampus Koperasi. Ya, mohon maaf mengganggu Pak. Jadi hari ini kami diberi tugas untuk melakukan wawancara untuk manajemen sumber daya manusia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Latar belakang Bapak, mungkin pendidikan atau kuliah di mana dulu, bisa dulu. Kuliahnya aja ya? Ya. Oh, kalau saya kuliah di Universitas Swasta Al-Azhar, Medan. Iya. Dan Bapak sudah berapa? Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Bapak berapa lama sudah bekerja di sini? Di sini sejak tahun 2023. 2023. Kurang lebih 2 tahun. Iya. Karena vokasi juga baru dibentuk. Iya. Ya, yes. Posisi tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, kalau tugas Bapak sendiri sebagai kepala tata usaha, ya itu kira-kira kemudian tugasnya seperti apa, Pak? Kalau tugas saya sebenarnya lebih banyak berkoordinasi kepada sub-sub. Karena di Fakultas Vokasi ini di bawah saya ada kasub-kasub, yaitu ada 5 kasubag. Bagian yaitu kasubag SDM dan Keuangan, kasubag kerjasama, kasubag kemahasiswaan, kasubag akademik, dan kasubag perlengkapan. Oh, jadi Bapak harus berkoordinasi. Iya, jadi sebenarnya saya yang mengkoordinasikan. Berarti posisi Bapak penting sekali ya? Ya, nggak penting lah, biasa aja yang namanya koordinasi aja kan. Ini ada masalah juga saya koordinasi. Ya, kalau tidak ada masalah tidak bisa saya putuskan, saya langsung pimpinan. Nah, itu Bu Yasmin juga. Dan tugas ini dari bulan juga. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Nah, kemarin kan kebetulan saya sama dengan teman saya ini juga sebagai panitia untuk kita menyambut mahasiswa Singapura kemarin. Iya. Nah, kira-kira pandangan Bapak, bagaimana fakultas kita ini siap menjadi fakultas internasional yang menerima mahasiswa luar negeri? Apa yang perlu kita persiapkan kalau dari segi Bapak? Kalau menurut saya ya, yang utama itu SDM-nya. SDM dari mahasiswa sendiri dan SDM lingkungan fakultas kita juga, sarana dan prasarana yang mendukung ya. Jadi itu harus kita tingkatkan. Dan mungkin semuanya harus dibekali kemampuan bahasa Inggris juga. Jelas. Jelas yang tadi menyangkut kesan semua itu bahasa Inggris, intelektualnya, etika, bagaimana ya kan, itu jadi itu harus betul-betul dijunjungi gitu. Sebenarnya sederhana ya, tapi susah dicapai ya. Iya. Susah dicapai, apalagi kan kalau memang kita mau internasional, mungkin kebersihan harus kita Harus semua, sarana dan prasarana harus mendukung semua itu. Baik kebersihan, kelengkapannya semua. Ya Pak, jadi sekian yang bisa kami wawancarai. Maaf mengganggu waktunya Pak, kami berterima kasih Pak. Iya, saya mohon maaf mungkin ada kekurangan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama Kakak Farah Rizky, biasanya dipanggil Kak Farah. Di sini Kakak sebagai tenaga kependidikan program studi D4 Perbankan dan Keuangan. Kemudian untuk pelatihan di sini tuh banyak. Untuk menjadi seorang tenaga kependidikan itu ada beberapa pelatihan. Di antaranya itu ada salah satunya pelatihan untuk mengelola sistem informasi akademik. Nah, jadi kan sekarang kan sudah by system. Jadi kayak misalnya kita tuh mau ngurus wisuda atau mau ngurus persuratan, itu sekarang udah langsung by system. Jadi nggak ada lagi tuh kayak memperbanyak kertas untuk ngeprint itu sebenarnya udah dikurangi lah, udah paperless gitu. Terus untuk kendala yang dihadapi karena ini kan berkaitan dengan sistem kan, nah itu pasti ada yang error, itu kendalanya. Kemudian untuk komunikasi dengan yang PSI lah, kalau kami kan ke PSI, nah itu terkadang agak terkendala juga. Pokoknya kalau untuk pelatihan sejauh ini tuh udah baiklah di USWIN. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, jika vokasi akan menerima mahasiswa asing,
pelatihan seperti apa yang menurut kakak penting untuk diberikan kepada pegawai seperti kakak? Kalau menerima mahasiswa asing berarti pelatihan bahasa Indonesia, karena kan mereka kan pasti nggak tahu kan bahasanya kita kan, kayak ini tuh, karena itu merupakan komunikasi itu sangat penting, jadi mereka juga nggak susah untuk memahami nanti bahasa kita, maksud dari kerjaan kita gitu. Baik, terima kasih kak. Oke, nama kakak Anggi Demira. Latar belakang kakak, dulu kakak kuliah S1 USU di Teknologi Informasi. Kakak sekarang sebagai tenaga kependidikan. Jadi kakak itu berurusan dengan mahasiswa, terus surat menyurat. Oke, beres. Anggi, sejauh ini apakah kakak pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan tugas kakak? Jika iya, pelatihan apa saja dan bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan kakak? Kalau pelatihan dulu sebelum masuk ada kami dikasih pelatihan, jadi itu pelatihannya lebih fokus ke pembuatan surat-surat sih, soalnya kan surat-surat sekarang ini kan ada masing-masing kodenya, jadi fokusnya ke situ. Bagaimana pendapat kakak tentang sistem pembelajaran yang terintegrasi secara digital, seperti penggunaan LMS atau hybrid learning? Apakah kakak merasa perlu pelatihan lebih lanjut terkait hal tersebut? Kakak rasa perlu aja sih, soalnya kan baik mahasiswa, dosen maupun pendidikan juga perlu mempelajari sistem yang dibuat oleh USU. Iya. Ya.